Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Arya Laksana dengan nomor induk mahasiswa 2301010700090. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan AI dalam riset bidang psikologi untuk memenuhi penugasan saya untuk UTS Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Ibu Nila Prasetya Aryani, SSI, MSI. Silakan menyimak. Pertama ada pengertian AI sendiri. Kecerdasan buatan atau biasa kita sebut Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang sebenarnya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI ini adalah untuk menciptakan program komputer atau mesin yang dapat mengeksekusi tugas-tugas kompleks seperti pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, pengenalan pola, pembelajaran, dan pemecahan masalah tanpa perlu memerlukan campur tangan dari manusia. AI dalam psikologi. AI dapat membantu dalam berbagai aspek riset, khususnya dalam riset bidang psikologi, seperti analisis data, pengumpulan data, dan bahkan dalam pengembangan teori. Namun, penggunaan teknologi AI juga dapat menimbulkan masalah kesehatan mental pada manusia, seperti ketergantungan pada teknologi AI yang dapat menimbulkan gangguan tidur dan juga kecemasan. Dalam menggunakan dalam penggunaan AI dalam riset psikologi, perlu diperhatikan etika dan privasi data. Psikologi dapat membantu dalam mengembangkan teknologi AI itu sendiri yang lebih manusiawi dan meminimalkan dampak negatifnya pada kesehatan mental dan perilaku manusia. Dalam menghadapi dampak negatif AI pada kesehatan mental manusia, peran psikologi menjadi semakin penting. Kita masuk ke manfaat AI dalam riset bidang psikologi. Yang pertama, AI dapat membantu dalam analisis data yang lebih kompleks dan besar dalam riset psikologi. Dengan cara, yang pertama, AI dapat membantu dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti media sosial, survei online, rekaman audio, video, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. AI juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang kompleks dan besar, seperti dalam analisis teks atau gambar. Yang ketiga, AI dapat membantu dalam memprediksi hasil riset berdasarkan data yang telah dikumpulkan, seperti dalam menulis regresi atau klasifikasi. Yang keempat, AI dapat membantu dalam mempercepat proses, analisis data, dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data itu sendiri. Yang terakhir, AI juga dapat membantu dalam mengembangkan teori baru berdasarkan data yang telah dikumpulkan, seperti dalam analisis data mining atau machine learning. Yang kedua, AI dapat digunakan untuk membuat survei online yang dapat diakses oleh responden dari berbagai tempat. Dengan menggunakan teknologi AI, survei online dapat diakses oleh responden dari berbagai tempat, bahkan dari luar negeri sekalipun. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari responden yang sulit dijangkau secara langsung. Hal ini juga bermanfaat karena penggunaan AI sendiri dapat menghemat biaya yang diperlukan untuk mencari data. Data yang terkumpul juga dapat divalidasi langsung kebenarannya oleh AI. Tapi dalam penggunaan AI untuk membuat survei online sendiri, perlu diperhatikan etika dan privasi data yang dikumpulkan.
Data yang dikumpulkan harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Selain itu, survei online harus dirancang dengan baik dan mudah dipahami oleh responden agar dapat menghasilkan data yang terpercaya. Contoh penggunaan AI untuk survei online dapat dilihat dari gambar yang telah saya lampirkan di samping. Yang ketiga, AI dapat mengidentifikasi gangguan kesehatan mental. AI dapat membantu mengidentifikasi gangguan kesehatan mental pada seseorang, seperti penggunaan chatbot terapeutik yang dapat membantu individu dengan masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Chatbot terapeutik menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk berkomunikasi dengan individu dan memberikan dukungan psikologis. Penggunaan chatbot terapeutik dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi pada manusia. AI dapat membantu mendiagnosis gangguan kesehatan mental dengan lebih cepat dan akurat, serta membantu pasien dalam proses terapi. Yang keempat, sekaligus yang terakhir yang telah saya lampirkan di sini, selain dari sisi psikologi klinis yang telah saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya, ada juga dari psikologi industri dan organisasi. Contohnya seperti mempengaruhi pengambilan keputusan manusia, seperti saat perekrutan karyawan khususnya oleh Human Resource Development atau HRD. Dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manusia oleh AI berperan dalam membantu HRD dalam proses seleksi karyawan dengan menggunakan algoritma yang dapat memprediksi kinerja calon karyawan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. AI juga dapat membantu HRD dalam menghemat waktu dan biaya dalam proses seleksi karyawan dengan menggunakan teknologi otomatisasi yang dapat memproses data dengan cepat dan akurat. Yang terakhir, AI juga dapat membantu HRD dalam memperoleh informasi yang lebih akurat tentang calon karyawan yang melamar pekerjaan dengan menggunakan teknologi analisis data yang dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang kompleks dan lebih besar. Dalam penggunaan AI dalam riset psikologi, perlu ditekankan lagi bahwa etika dan privasi data sangat perlu dijaga. Selain itu, perlu juga dilakukan validasi terhadap hasil yang telah diperoleh dari penggunaan AI. AI dapat membantu dalam mempercepat dan mempermudah riset psikologi, namun tetap memerlukan peran peneliti dalam menginterpretasi hasil yang telah diperoleh. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.